Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cikal Ardi Nugroho dari kelas B. NIM saya B1011191043. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas yang diberikan di Google Classroom, yaitu berupa ringkasan materi dari ujian tengah semester sampai ujian akhir semester. Di sini saya sudah merangkum dalam bentuk PPT. Baik, saya mulai. Yang pertama, dari dualisme dalam pembangunan. Dualisme merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam ekonomi pembangunan, terutama kalau kita membicarakan kondisi sosial ekonomi (NSB). Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan miskin, dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang terus meningkat. Selanjutnya, tentang kapitalistik. Jadi di sini ada ciri-ciri dari masyarakat kapitalis, yaitu berupa yang pertama yaitu mementingkan diri sendiri atau self-interest dalam perdagangan dan industri. Selanjutnya yaitu modal sebagai basis. Keuntungan menjadi tujuan yang utama dan kebebasan memiliki harta secara perorangan. Selanjutnya yaitu ciri masyarakat prakapitalistik, yaitu yang pertama menonjolnya sifat komunalisme, originalitas, dan produksi dalam dan untuk keluarga sendiri. Selanjutnya, tidak ada perdagangan yang profesional, serta produksi serta konsumsi merupakan unit dasar dari keluarga bersama. Selanjutnya materi tentang kritik terhadap teori dualisme Boyke. Adapun kritik terhadap teori Boyke ini, yang pertama Benjamin Higgins pada tahun 1955, yaitu Higgins berpendapat fenomena dualisme tidak hanya terjadi di timur, seperti yang dikemukakan oleh Boyke, tetapi juga terjadi di barat, bahkan bisa terjadi di mana saja. Fenomena yang dengan memuaskan oleh teori ekonomi konvensional dengan tidak memerlukan teori dualisme yang khusus. Yang kedua ada dari Muhammad Sadli pada tahun 1957, berpendapat akulturasi dan adaptasi dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi industrialisasi dan introduksi budaya kota. Dan yang ketiga ada J.A.C. Mackey. Saya Matsky pada tahun 1980 berpendapat menentang teori Boyke dualisme yang mengkontraskan perkebunan besar yang dinamis dan rasional dengan petani yang kecil dan lemah. Selanjutnya, dualisme versus segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Yang terjadi di Indonesia saat ini bukanlah dualisme ekonomi, melainkan adanya segmentasi pasar oleh Chris Manning, bahwa perbedaan upah dan praktek di pasar tenaga kerja lebih diakibatkan karena diterapkannya teknologi baru. Manning 1980. Selanjutnya, segmentasi keuangan. Segmentasi keuangan adalah adanya laporan segmen merupakan bagian suatu perusahaan khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis, bertujuan menyediakan informasi bagi para pembisnis yang menggunakan laporan keuangan mengenai kontribusi laba, skala relatif, tren pertumbuhan dari berbagai industri. Adanya lembaga keuangan akan memudahkan dalam memperoleh modal yang lebih besar dengan bunga yang lebih besar.
maksud saya bunga yang lebih rendah. Saja materi tentang negara berkembang dan pengalaman Asia Timur. NSB adalah negara yang sedang berkembang, di, diidentikan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita. Tujuannya yaitu memajukan kesejahteraan umum, HPAES, High Performing Asia Economics, adalah negara-negara di Asia yang memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi. Terdiri dari Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan yang terakhir adalah Indonesia. Ciri-ciri dari negara HPAES yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Selanjutnya, turunnya tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, sektor pertanian yang dinamis, kenaikan ekspor, transisi demografi, tingkat investasi dan tabungan, pengembangan sumber daya manusia tingkat produktivitas. Selanjutnya, yaitu faktor pendorong tingginya kenaikan output dan produktivitas pertanian di Asia Timur. Yang pertama yaitu land reform. Selanjutnya, fasilitas bagi sektor pertanian. Teknologi pendukung Green Revolution. Pembangunan infrastruktur, teknologi pendukung Green Revolution. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.